saudara-saudara, kita sudah menyaksikan bagaimana Prabowo Subianto memberi kesempatan kepada Yusril Mahendra yang dipercaya akan dapat mengubah sistem perpolitikan di Indonesia, di mana setiap orang akan mempunyai kesempatan yang sama untuk terlibat dan aktif di dalam politik, di dalam pemilihan calon legislatif dan pemilihan calon eksekutif. Pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif yang selama ini didominasi oleh orang-orang yang berduit saja. Kita tahu dari pembacaan terhadap artikel di media massa ini, di mana hanya orang-orang yang mempunyai uang yang dapat menjadi pelaku dari peristiwa penting untuk memilih calon-calon mereka, memilih setiap orang yang berkedudukan di dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan di dalam pemerintahan sebagai kepala pemimpin negara dan kepala pemimpin daerah. Memang kita merasakan selama ini hanya mereka yang mempunyai uang yang dapat terlibat dan menjadi orang yang dipilih atau menentukan suara-suara rakyat. Oleh karena di dalam pemilihan itu sudah umum terjadi yang dinamakan dengan politik uang. Memang secara kasat mata kita tidak melihat adanya gerilya-gerilya uang pada gerilya Fajar, di mana pada saat ketika ada pemilihan atau pencoblosan di bilik-bilik suara, selalu itu beredar yang namanya gerilya serangan Fajar untuk siapa yang memilih siapa, dan itu tentu menghasilkan dana besar bagi setiap orang yang menggelontorkan dana untuk peristiwa ini. Dan kita sudah tahu bagaimana ketika sesudah terpilih menjadi anggota DPR, DPRD atau menjadi kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati, di mana-mana sesudah itu terdengar korupsi-korupsi dilakukan oleh pejabat kepala daerah itu. Oleh karena betul-betul kita tahu alasan logis dari semuanya itu adalah dalam pemilihan itu mereka mengeluarkan dana untuk dapat dipilih oleh rakyat, dan dana itu tentu tidaklah sedikit, dan itu seperti investasi, sehingga selama masa kepemimpinan mereka sebagai kepala daerah itu digunakan sebesar-besarnya untuk dapat mengembalikan modal yang sudah ditanam. Tentu hal ini merupakan suatu fenomena yang tidak sehat, dan inilah maka muncul pemikiran Yusril Mahendra dan Prabowo Subianto di dalam kesepakatan mereka, di mana bagaimanapun juga PBB akan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, meskipun Yusril Mahendra yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden oleh PBB untuk pendukung koalisi Indonesia Maju itu tidak terpilih menjadi calon wakil presiden. Nah, di sini saudara, bagaimana dengan kita yang akan membahasnya dari segi sejarah Josh Kangelheim, di mana menurut Foucault dalam analisa terhadap Josh Kangelheim ini ditemukannya fermentasi non-seluler atau gejala sampingan dalam masa kejayaan Pasteur dengan mikrobiologinya menampilkan suatu terobosan penting hanya saat fisiologi enzim mulai berkembang. Nah, ini kaitannya dengan sejarah ilmu, di mana sebelum masa Josh Kangelheim dinyatakan bahwa sejarah ilmu itu merupakan sesuatu yang tetap, yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, di mana masa yang sekarang merupakan kelanjutan dari masa yang dulu, di mana masa yang sekarang akan dilanjutkan oleh masa selanjutnya. Namun pemikiran Josh Kangelheim berbeda dari pemikiran yang sebelumnya ini, di mana sebetulnya setiap masa mempunyai tantangannya sendiri, dan masa yang sekarang itu bukanlah kelanjutan dari masa sebelumnya, tetapi dia merupakan suatu model perubahan dengan keunikannya sendiri. Dinyatakan di sini ilmu itu
pada dasarnya merupakan suatu sistem terbuka sehingga dipengaruhi oleh lingkungannya. Secara spontan ia terus membangun sejarahnya setiap saat. Nah, karena itulah maka ilmu itu pasti berubah. Dan bagi Kang Lehim, kami ulangi lagi, ilmu itu pada dasarnya merupakan suatu sistem terbuka sehingga dipengaruhi oleh lingkungannya, dan secara spontan ia terus membangun sejarahnya setiap saat. Dengan demikian kita dapat menghubungkan dengan kasus tentang maklar politik atau cukong politik yang di dalam perpolitikan itu menggunakan politik uang atau money politik. Kalau pada masa-masa terdahulu hal ini terjadi, atau pada masa sekarang hal ini terjadi, kalau kita memakai prinsip sejarah itu berkelanjutan dan akan mempengaruhi masa depan, maka tentu pada masa selanjutnya akan muncul lagi cukong politik, bandar politik, maklar politik money yang dapat memperburuk kepribadian bangsa ini. Tetapi dengan prinsip bahwa setiap waktu itu adalah perubahan, sejarah ilmu itu adalah sejarah perubahan, di mana masa yang lalu bukanlah mesti harus seperti masa sekarang harus seperti masa lalu. Tidaklah demikian, karena ilmu itu, sejarah itu, politik itu, semua hal itu merupakan sistem terbuka sehingga dipengaruhi oleh lingkungannya. Secara spontan ia terus membangun sejarahnya setiap saat. Nah, dengan tekad yang bulat, dengan tekad tegak lurus kepada kemajuan bangsa, kita yakin bahwa hal tentang beradanya cukong politik, bandar politik, atau maklar politik dalam politik money itu dapat dihentikan, dan gantinya kita dapat melibatkan semua rakyat tanpa memandang dia bermodal atau tidak. Dia dapat ikut serta di dalam pesta demokrasi kita yang melibatkan semua keikutsertaan masyarakat dalam keadilan, dalam pemerataan politik, dalam pemerataan kesempatan, dalam pemerataan untuk terus bersama membangun bangsa menuju Indonesia maju.